Tembakau sedunia yang dilangsungkan tanggal 31 Mei mendatang. Ini sepertinya isu hari tanpa tembakau sedunia ini di Aceh masih kurang gaungnya. Bagaimana Pak Ustaz? Ya, yang pertama sekali kita harus mengetahui bahwa pemakai tembakau terbesar di dunia itu ada di negeri Indonesia, dan orang terkaya di Indonesia ini adalah yang pemilik pabrik rokok terkaya di Indonesia yang dirilis baru-baru ini, dan beberapa tahun dia menjadi orang terkaya itu adalah pemilik pabrik rokok. Kekayaannya itu berarti dari pembeli, konsumen, orang Indonesia sendiri. Dalam rangka memperingati hari tanpa rokok atau hari tembakau dunia 31 Mei, kita berharap bahwa masyarakat semakin sadar akan bahayanya menghisap rokok bagi dirinya, lingkungan, dan juga efek-efek negatif lain yang ada disebutkan langsung di bungkusan-bungkusan rokok. Saya kira itu bukan hanya sekedar main-main, tapi serius bahwa peringatan tersebut benar adanya untuk kesehatan siapapun yang menghisap rokok. Terlebih lagi bahwa orang yang menghisap rokok juga membahayakan orang lain ke lingkungan mereka yang disebut dengan perokok pasif. Jadi kita berharap bahwa dalam rangka peringatan hari tanpa rokok ini atau hari tembakau dunia, supaya masyarakat lebih sadar terhadap efek negatif daripada pemakaian atau rokok yang dihisap tersebut. Penghisap rokok sekarang di Indonesia termasuk Aceh merambah juga ke usia anak-anak. Ini bagaimana? Ini fenomena apa? Kita berharap pemerintah sebenarnya punya aturan-aturan jelas terhadap rokok ini. Jika sekiranya melarang orang merokok itu sulit, maka harus ada aturan bagi anak-anak usia di bawah umur atau yang usia anak-anak itu harus sama-sama dijaga supaya mereka tidak menghisap rokok, karena sangat berbahaya. Apalagi jika rokok itu dibeli oleh anak-anak yang belum punya penghasilan, lalu mereka ketika menginginkan rokok dan tidak memiliki uang, maka akan berakibat kepada sisi-sisi negatif yang lain, bisa saja mencuri atau hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan. Dan terlebih lagi ini akan mengganggu proses pendidikan mereka. Jadi ini sangat berbahaya bagi anak. Maka PKS berharap pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah membuat kanun, khususnya pemerintah Aceh membuat kanun tentang masalah tertib dalam merokok ini, khususnya untuk menjaga generasi muda dan anak-anak usia dini supaya jangan sampai mereka sudah terbiasa untuk menghisap rokok. Ini kan ada warning tentang rokok di bungkus rokok juga. Peringatan. Ya, kemudian ada tempat-tempat yang dilarang merokok, misalnya di Jakarta, juga di Aceh kan ada di kendaraan umum juga ditulis. Tapi ini sepertinya dilakukan oleh masyarakat. Kira-kira ini faktor apa? Yang pertama sekali, penegakan hukum ini memang harus diiringi juga dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sanksi yang tegas bagi pelanggar itu mungkin bisa sedikit menyadarkan masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat berkenaan dengan pembatasan tempat-tempat dan lokasi-lokasi yang disediakan khusus untuk rokok. Selama ini kita melihat aturan tersebut
berjalan sebentar, kemudian karena ketika dilanggar tidak ada sanksinya maka menjadi hal yang biasa lagi. Jadi kita berharap jika ada peraturan yang jelas terhadap tempat-tempat tertentu yang atau lokasi publik yang tidak boleh ada asap rokok, itu jika ada yang melanggar harus tegas, harus ada sanksinya. Kalau nggak ada sanksi maka orang tidak akan menghormati aturan hukum yang ada tersebut. Jadi sanksi ini perlu juga. Sekarang siapa yang akan menindak mereka yang melanggar tempat-tempat yang sebenarnya dilarang merokok tapi merokok? Apa sanksinya? Jadi kita belum pernah melihat ada orang yang melanggar lokasi yang tidak boleh merokok tapi merokok. Belum pernah kita lihat ada hukuman bagi mereka. Jadi orang menganggap itu biasa saja. Walaupun kan sudah mulai ada larangan, tapi iklan terkait rokok ini cukup mewah dibuat. Misalnya acara-acara promosi sepak bola, apa nih iklannya perlu dilarang total. Ini sekarang pengaturannya nggak efektif. Kembali ke masyarakat. Jadi kesadaran untuk meninggalkan rokok ini memang harus mulai dari masing-masing orang. Karena jika masyarakat sudah mulai meninggalkan rokok, bagaimanapun besarnya iklan itu tentu tidak akan memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat. Tapi masalahnya masyarakat kita tanpa iklan pun juga dia rokok itu menjadi sesuatu yang harus dipenuhi setiap hari, dan mungkin karena adanya kegiatan-kegiatan sosial dan olahraga yang disponsori oleh rokok, ini akan semakin membuat merokok menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat. Kita juga berharap bahwa di samping pajak yang diperoleh dari rokok ini, harus mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan oleh seseorang akibat merokok. Jadi tidak sebanding dengan pajak yang diterima oleh pemerintah sebenarnya. Cuman untuk menghilangkan sama sekali perlu waktu, dan seperti yang saya sampaikan tadi harus ada aturan-aturan yang tegas, termasuk iklan terhadap rokok, supaya juga dibatasi, baik yang sifatnya di televisi, media massa maupun di lingkungan-lingkungan masyarakat. Kita melihat bahwa di mana-mana setiap sudut jalan pasti di sana ada iklan rokok. Berarti kebijakan harus dipertegas lagi. Dan pada hari peringatan Hari Tanpa Rokok ini mungkin perlu adanya gerakan yang dibuat oleh masyarakat, gerakan kesadaran untuk mengetahui akibat negatif dari merokok ini. Jadi harus ada satu gerakan masyarakat menyadarkan orang-orang yang lain terhadap akibat buruk dari rokok yang mereka bisa tidak lari. Sekarang hasil pilkada Aceh, hasil pilkada Aceh sudah